Audio Jungle. Selamat siang teman-teman sekalian. Saat ini kami berada di Kabupaten Nagekeo. Kita jumpa lagi. Kami akan mengadakan podcast bersama DPMD Nagekeo dengan tema Bak Omong tentang seputar dana desa dan BLT dana desa di Kabupaten Nagekeo. Baiklah, saat ini saya Marcelina Luisa dari KPPN ND akan mengulik semua cerita dana desa dan BLT desa bersama narasumber kita. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber kita dari DPMD Nagekeo. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu dari KPPN ND atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan nama saya Yohanes Mola, jabatan sebagai analis keuangan pusat dan daerah. Tugas saya di Dinas PMD Kabupaten Nagekeo terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Baik teman-teman, beliau bernama Yohanes Mola, tapi biasa akrabnya kami sebut dengan Pak Iyo. Baik Pak Iyo, selama ini kami sering kali berhubungan terkait dengan pengelolaan dana desa dan juga penyaluran BLT. Kami berhubungan dengan Bapak. Mungkin Bapak dapat menceritakan kepada kami karena jumlah desa yang ada di Nagekeo sebagai penerima dana desa sebanyak 97 desa. Mungkin Bapak dapat menceritakan kepada kami apa sih karakteristik dari desa-desa yang selama ini Bapak seringkali berjumpa dengan mereka. Ya, karakteristik desa di Kabupaten Nagekeo bahwa desa-desa di Kabupaten Nagekeo yang letak wilayahnya tidak semua berada di jalan negara. Kebanyakan desa-desa di Kabupaten Nagekeo berada di wilayah pegunungan yang notabene bahwa dengan topografi yang agak sulit, jadi agak susah kita bisa menjangkau. Kalaupun bisa menjangkau, itu memang harus berupaya keras untuk bisa sampai ke desa yang bersangkutan. Untuk perbandingan desa-desa yang berada di lokasi atau area jalan raya dengan yang di daerah pegunungan, perbandingan bisa dengan 70 berbanding 30. Yang lebih banyak 70 yang di daerah yang topografinya sulit. Nah, mungkin itu karakteristik desa yang ada di Kabupaten Nagekeo. Oke, baik Pak ya. Memang kita tahu bahwa kebanyakan desa di Flores ini kebanyakan di balik gunung orang bilang. Nah, mungkin Bapak dapat juga menceritakan kepada kami dalam hal penyaluran ini ada banyak tantangan atau ada suka dukanya saat Bapak menghubungi atau mendatangi desa tersebut. Kesulitan atau hambatan terkait dengan kondisi desa yang memang topografinya agak sulit. Artinya dalam penyaluran kita tetap memaksimalkan dengan sumber daya manusia yang ada, yang walaupun sedikit tapi kita tetap berusaha dengan cara kita berkoordinasi dengan stakeholder atau teman-teman pendamping profesional desa, yang dalam hal ini pendamping desa, untuk bagaimana dengan cara kita masing-masing yang sekalipun bahwa wilayahnya agak sulit tapi kita tetap berusaha untuk bisa menjangkau daerah itu
untuk bisa mengakses dan menginformasikan terkait dengan penyaluran dana desa dan BLT. Dan puji Tuhan bahwa Nagekeo merupakan salah satu kabupaten yang selama ini menjadi role model atau contoh, karena kita kalau boleh jujur bahwa kita pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPPN ND, terkait dengan penyaluran dana desa dan BLT tercepat di wilayah kerja KPPN ND. Oh ya, baik Pak. Tentunya untuk mendapat penghargaan itu kan butuh kerja sama dari tim ya. Artinya selama ini Bapak bersama-sama dengan tim itu punya kerjasama yang baik, kerjasama yang solid untuk meraih suatu prestasi, dalam hal ini mendapat penghargaan karena penyaluran dana desa dan penyaluran BLT itu yang terbaik. Nah, apa yang mendorong dari Pak Yo sendiri kepada teman-teman, khususnya tim yang tergabung di dalamnya itu agar mempunyai apa ya, Bapak sendiri itu mempunyai motivasi untuk membangun tim itu agar ini loh, biar penyaluran dana desa dan juga penyaluran BLT ini tepat waktu. Baik Bu, artinya motivasi kita, artinya kita termotivasi bahwa ini merupakan panggilan pekerjaan kita. Jadi itu menjadi tugas dan kewajiban kita dalam hal ini selaku ASN yang ditempatkan di Dinas PMD, yang walaupun dengan keterbatasan SDM tapi kita menyadari bahwa ini menjadi tugas dan panggilan. Jadi kiat-kiat kita seperti apa yang saya sudah sampaikan terdahulu, bahwa kita tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder dan teman-teman pendamping profesional, dan tetap memberi motivasi kepada teman-teman di desa bahwa dana desa adalah dana yang dialokasikan dari pusat. Jadi kita harus, pengelolaannya harus sesuai regulasi, sesuai aturan, di mana kita melihat bahwa di dalam ada tahapan penyaluran dan sanksinya, batasan penyaluran dan sanksinya juga. Makanya kita tetap mendorong teman-teman di desa untuk tetap berusaha supaya tepat waktu dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa dan BLT. Oke, baik Pak. Kita masuk kepada realisasi saat ini Pak ya. Sesuai dengan monitoring pada OMSPAN yang biasa kita pantau bersama-sama, baik dari kami dari KPPN dan juga dari DPMD sendiri, kami berterima kasih bahwa penyaluran dana desa tahap 1, tahap 2 tepat waktu. Demikian juga penyaluran BLT triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 tepat waktu. Nah, sekarang kita akan memasuki penyaluran tahap yang terakhir untuk dana desa tahap 3 dan untuk penyaluran BLT itu di tahap 4. Ini waktunya yang akan berakhir nanti di bulan Desember. Nah, sesuai monitoring yang ada, dari 97 desa ini, dari Kabupaten Nagekeo, baik itu dana desa maupun BLT belum diajukan. Yang ingin kami tanyakan Pak, apakah belum adanya permintaan atau pengajuan dokumen dalam hal untuk penyaluran dana desa dan juga BLT ini, mungkin ada kendala di lapangan terkait kelengkapan atau yang lain-lainnya, mungkin Bapak dapat sampaikan atau ceritakan kepada kami. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan batas penyaluran dana desa tahap 3 di bulan Desember dan sampai kondisi sekarang Kabupaten Nagekeo belum ada satu desa pun yang membuat pengajuan penyaluran dana desa maupun BLT. Mungkin kami bisa menceritakan terkait dengan kendala sampai saat ini. Yang pertama tuh terus terang Ibu, terkait dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Terus yang kedua, kondisi sekarang kami sementara melakukan rekonsiliasi
pengelolaan dana desa, pengelolaan keuangan desa. Jadi omong tentang keuangan desa berarti dari semua sumber dana, baik dana desa, dana alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi maupun pendapatan asli desa. Jadi kita masih melakukan rekonsiliasi dengan desa-desa untuk kita kirimkan laporan konsolidasi ke Kementerian Dalam Negeri, karena itu sesuai dengan syarat di dalam Permendagri 20 tahun 2018 bahwa laporan realisasi keuangan desa tahap 1 itu harus paling lambat di minggu kedua bulan Agustus. Tapi juga sampai dengan saat sekarang juga kita belum menyampaikan laporan konsolidasi, hanya karena kita masih melakukan rekonsiliasi dengan desa-desa untuk kita sampaikan laporan konsolidasi ke Kementerian Dalam Negeri. Terus yang kedua, mungkin juga dengan keterlambatan dari teman-teman di desa mengirim laporan pertanggungjawaban baik dana desa maupun BLT dana desa. Maka kami mengalami kendala, mengapa sampai sekarang belum kita lakukan pengajuan. Terus mungkin ada hal lain, Ibu, kami mengalami kendala sedikit di Omspan terkait ada beberapa desa, mungkin sekitar 4 atau 5 desa yang ketika kita melakukan penginputan di perekaman BLT di aplikasi itu dia menolak dan artinya antara penyaluran dan realisasi itu tidak balance. Misalnya begini, saya kasih contoh, misalnya total KPM yang direkam di Omspan misalnya 86 KPM, terus realisasinya 87 atau 89. Nah, kita harus input 86. Kalau input 87 berarti dia menolak di rekam detailnya. Dan mungkin itu kami mengalami kendala, ada 4 atau 5 desa. Tapi yang untuk desa lainnya sudah siap untuk kami buat pengajuan ke KPPND khusus untuk BLT. Terus untuk dana desa yang reguler, terus terang sampai dengan keadaan atau kondisi saat sekarang baru 6 desa yang mengirimkan laporan, baik itu laporan dana desa tahap 2 dan laporan stunting tahun anggaran 2021. Dan itu saya sudah melakukan perekaman dan penginputan di Omspan. Kalau memang kita bisa buat pengajuan untuk desa yang sudah kita rekam, kita siap untuk melakukan pengajuan ke KPPND. Baik Pak Jo, dari apa yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa alasan yang memang harus diselesaikan. Artinya setelah diselesaikan baru bisa dilakukan penyaluran untuk tahap selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu tantangan yang mau tidak mau teman-teman di DPMD, dalam hal ini Bapak Yo yang selama ini berkomunikasi dengan teman-teman di desa, baik itu desa maupun pendamping. Apakah Pak Yo sendiri mempunyai komitmen? Sekarang sudah di akhir tahun, mau tidak mau penyaluran dana desa dan juga BLT desa harus disalurkan sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh desa. Bagaimana komitmen Bapak selaku yang selama ini bersama-sama dengan desa dan juga dengan BKAD memberikan motivasi kepada para kepala desa dan juga pendamping desa agar terus berupaya memberikan penjelasan kepada kepala desa agar penyaluran yang nantinya terakhir di bulan Desember, di mana dana desa itu akan berakhir di tanggal 15 Desember. Demikian pula akan diikuti dengan BLT di tanggal 26 Desember. Bagaimana komitmen Bapak?
komitmen kami selaku dinas teknis, selama ini dinas PMD Kabupaten Nagekeo terkait dengan penyaluran dana desa dan BLT, bahwa kami bersama stakeholder lainnya untuk terus mendampingi dan memberi motivasi kepada kepala desa dan perangkatnya agar bisa mempercepat penyampaian laporan pertanggungjawaban DD dan tidak mengabaikan regulasi agar dana desa bisa tepat sasaran dan berguna atau bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, tentunya dalam upaya percepatan ini tidak keluar dari aturan yang ada, regulasi yang ada. Baik, ini yang terakhir Pak ya. Ya. Selama ini dalam menjalankan tugas kami sebagai KPPN, yaitu sebagai penyalur, dan juga dengan Pak Yo yang selama ini bertugas di DPMD, apa kesan yang selama ini Bapak ambil dari kami di dalam tugas kami sebagai penyalur? Karena selama ini sudah sekian lama kan Bapak yang bertugas menyiapkan semua dokumen dan informasi yang kami berikan juga secara tidak langsung kami sampaikan langsung kepada Pak Yo. Bagaimana pesan dari Bapak ataupun kesan dari Bapak kepada kami di KPPN sebagai mitra dalam penyaluran dana desa dan juga BLT dana desa? Baik Bu, kesan kami kepada teman-teman atau kantor KPPN ND bahwa KPPN sebagai mitra untuk selalu bersedia ketika dinas melakukan konsultasi atau koordinasi, dan juga KPPN selaku KPA penyaluran dana desa dan BLT agar setiap pengajuan dana desa atau BLT yang dilakukan oleh dinas PMD dan BKAD agar bisa menyalurkan DD atau BLT sesuai SOP. Terima kasih Bu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, artinya apakah pelayanan selama ini yang KPPN berikan kepada Bapak seringkali tidak tepat waktu atau bagaimana? Untuk pelayanan dari KPPN ND selama ini yang kami alami atau kami rasakan bahwa sudah sangat baik. Setiap pengajuan dari dinas maupun BKAD bahwa tepat waktu. Teman-teman dari KPPN ND melakukan verifikasi dan mengeluarkan SP2D, dan kami bisa menyampaikan kepada desa bahwa SOP yang dibuat oleh KPPN ND bahwa kalau penyaluran di atas pengajuan di atas 3 miliar dia harus butuh waktu sekian hari, dan itu informasi kami sudah sampaikan di desa, dan itu terjawab bahwa kami rasa ada kepuasan terkait dengan pelayanan dari teman-teman KPPN ND. Oke, baik, itu yang pesan dan kesan untuk yang teman-teman yang ada di KPPN ND. Satu lagi nih Pak, bagaimana kesan dan pesan atau motivasi apa yang Bapak berikan kepada tim agar tetap solid? Baik Bu, motivasi kami sampaikan kepada teman-teman untuk selalu bekerja sama dan selalu termotivasi bahwa ini merupakan tusi kita bersama yang walaupun dengan keterbatasan SDM tapi tetap berusaha untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pengajuan penyaluran dana desa maupun BLT tepat waktu. Baik, teman-teman sekalian, untuk Omong kita kali ini cukup sekian. Banyak informasi yang dapat kita gali lagi bersama Pak Yo dalam pengelolaan dana desa dan juga dalam penyaluran BLT. Kami ucapkan terima kasih Pak Yo atas kesempatan dan waktu yang Bapak luangkan bagi kami untuk bersama-sama dalam acara Omong seputar dana desa dan BLT dengan DPMD Nagekeo.
Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke.